Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini saya Ziada Rizky dengan NIM 22020202065 akan membahas makna, isi kandungan serta asbabun nuzul dari beberapa surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, materi pertama yakni surah Al-Anfal ayat 72 yang berbicara tentang hubungan dan tanggung jawab antara orang-orang yang beriman, khususnya antara kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan kaum Ansor atau yang biasa disebut penduduk Madinah yang menerima dan membantu kaum muhajirin. Nah, isi kandungan surah ini yaitu tentang persaudaraan dalam iman serta kewajiban saling menolong, pengelompokan orang-orang beriman, dan perlindungan bagi kaum beriman. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Anfal ayat 72 yaitu berhubungan dengan kondisi awal hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang memiliki makna peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk menghindari atau berprasangka buruk dan yang biasa disebut suuzon dan mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing atau ghibah. Isi kandungan surah ini yakni larangan berprasangka buruk, larangan memata-matai, larangan menggunjing. Adapun asbabun nuzul dari surah ini yaitu menurut beberapa riwayat ayat ini diturunkan terkait beberapa sahabat Nabi. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ia setelah makan langsung tertidur. Kemudian perilakunya tersebut dilihat oleh sahabat lain dan kemudian sahabat itu menceritakan kepada teman-temannya. Nah, kita sebagai manusia harus menjauhi kebiasaan buruk seperti berprasangka buruk kepada orang lain dan mencari kesalahan orang lain serta menggunjingnya. Materi kedua adalah surah Ali Imran ayat ke-15. Ayat ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan pengampunan dalam kepemimpinan. Isi kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada kelembutan dan kasih sayang. Yang kedua, pentingnya memanfaatkan dan memohon ampunan bagi orang lain. Dan yang ketiga, pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, musyawarah ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Selanjutnya, asbabun nuzul surat ini yaitu turun setelah perang Uhud. Ketika sebagian sahabat membuat kesalahan yang menyebabkan kekalahan sementara. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi untuk tetap bersikap lemah lembut dan pengampunan kepada mereka. Selanjutnya, surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mempunyai makna mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Allah, langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Isi kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, pentingnya kita sebagai manusia merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berakal adalah selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Nah, yang ketiga yaitu sadar bahwa segala ciptaan Allah memiliki tujuan dan tidak akan sia-sia. Jadi, Allah menciptakan itu ada semua alasannya. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ini turun ketika mendorong kaum muslimin agar lebih sering merenung dan mengingat kebesaran Allah melalui tanda-tanda alam serta mengajak mereka untuk senantiasa dalam keadaan yang berzikir. Materi ketiga adalah surah Al-Isra ayat ketiga yang mengandung perintah agar menjauhi segala bentuk perilaku yang mendekati kita kepada zina. Zina ini dimaknai sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Isi kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, zina itu sebagai perbuatan keji. Dan yang ketiga, akibat buruk dari zina. Nah, asbabun nuzul atau turunnya ketika masyarakat Arab pada masa itu terbiasa melakukan zina dan menganggapnya sebagai hal yang wajar.
Nah, berikutnya surah An-Nur ayat kedua yang memberikan ketentuan atau hukum had yang biasa disebut hukum yang ditetapkan oleh syariat bagi pelaku zina, yaitu dengan didera 100 kali untuk zina ghair muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Isi kandungan dari ayat ini adalah hukuman bagi pezina dan pelaksanaan hukuman serta tidak ada belas kasihan dalam menegakkan hukum Allah. Asbabun nuzul dari ayat ini terkait dengan peristiwa seorang perempuan dari suku Gamadiyah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui perbuatan zinanya. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa yang memperjelas ketentuan hukum zina dalam Islam. Ayat ini kemudian diturunkan untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang hukuman bagi pelaku zina. Kemudian materi keempat adalah surah Al-Baqarah ayat ke-83. Nah, ayat ini mengandung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel tentang sejumlah kewajiban moral dan sosial yang harus mereka patuhi. Nah, kandungan dari ayat ini yakni yang pertama, perintah menyembah Allah. Nah, yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Jadi, kita sebagai anak atau sebagai teman harus berbuat baik kepada siapapun itu. Dan yang ketiga, perhatian kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Dan yang terakhir yaitu berkata baik. Jadi sebaiknya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik. Asbabun nuzul dari ayat ini sebagai pengingat kepada Bani Israel tentang janji yang telah mereka buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji tersebut memuat kewajiban moral dan sosial yang harus mereka jalankan. Namun sejarah mencatat bahwa banyak di antara mereka yang melanggar perjanjian tersebut. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang mengandung kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, dan sebagai penentu atau hakim atas kitab-kitab tersebut. Kandungan dari ayat ini adalah yang pertama, Al-Quran itu sebagai kitab pembenar. Yang kedua, Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quran menjadi standar kebenaran yang menghakimi kitab-kitab terdahulu, yakni Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini untuk menegaskan posisi Al-Quran dalam kaitannya dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran membenarkan wahyu yang datang sebelum dan memperbaiki yang telah terjadi dalam ajaran-ajaran tersebut. Ayat ini juga merupakan respon terhadap kebingungan dan perdebatan di antara para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mengenal kebenaran ajaran mereka setelah datangnya Islam. Materi kelima yakni surah Al-Luqman ayat 13-14 yang berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya, terutama mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya berbakti kepada orang tua. Ayat 13 bermakna Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah karena syirik adalah perbuatan yang sangat besar. Dan yang ayat ke-14 yaitu bermakna Allah mengingatkan manusia akan pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung kita dengan kesusah payahan selama 9 bulan serta menyusui kita. Nah, isi kandungannya yang pertama yaitu tauhid, menekankan pada pentingnya keesaan Allah dan larangan keras terhadap perbuatan syirik. Dan yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua, yang menekankan kewajiban berbakti kepada orang tua khususnya ibu dan pengorbanan mereka dalam membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Asbabun nuzul dari ayat ini yakni menurut beberapa riwayat ayat ini tidak memiliki sebab atau asbabun nuzul
yang khusus. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman yang Allah sampaikan untuk mengajarkan pentingnya tauhid dan berbakti kepada orang tua, kepada umat manusia. Berikutnya Surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10 menekankan pentingnya persaudaraan di antara kaum mukmin. Isi kandungan pada ayat ini yaitu yang pertama, persaudaraan mukmin yang dapat digarisbawahi bahwa semua orang beriman adalah saudara kita dan kita harus menjaga hubungan baik di antara mereka. Dan yang kedua yaitu penyelesaian konflik, mendorong perdamaian dan penyelesaian perselisihan di antara saudara seiman dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan pentingnya ketakwaan kepada Allah untuk memperoleh rahmatnya. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ini terkait dengan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok kaum Ansor, yaitu suku Aus dan Khazraj, ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendamaikan mereka dan menekankan pentingnya persaudaraan itu dan persatuan di antara kaum muslimin. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang makna, isi kandungan, serta asbabun nuzul dari saya. Mungkin saya terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.